Education Center. Pertama-tama saya informasikan tentang maksud dan tujuan kita membangun organisasi ini. Intinya kita pada dasarnya ingin menghentikan perdagangan bebas atau sering disebut dengan illegal trading. Kemudian karena Bali pada tahun itu, pada tahun 97 sampai tahun 2000 mempunyai image yang buruk, yaitu sebagai tempat killing field namanya, sebagai tempat pembantaian penyu. Nah di situ proyek kita dimulai pada tahun 2000 dengan inisiasi dari WWF atau sering disingkat atau sering disebut World Wildlife Nature Foundation namanya. Nah melalui WWF itu kita memulai pergerakan untuk melakukan aktivitas ramah lingkungan, aktivitas peduli dengan penyu. Kemudian kita rangkul masyarakat setempat. Kenapa kita pilih di Serangan ini? Karena Serangan dulu sebagai tempat transit penjualan penyu. Di bawah penyunya tidak hanya dari Bali, mereka didatangkan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, bahkan dari Jawa juga ada di kawasan Jawa Timur, namanya di Sukumade. Penyunya diambil dari sana, cuma dijualnya di Bali. Karena di Bali selain diperjualbelikan untuk dijadikan santapan, tapi mereka orang atau masyarakat yang orang-orang atau oknum-oknum yang menjual penyu itu mengambil dalih bahwa upacara di Bali menggunakan penyu. Ya itu menciptakan image budaya kita menjadi buruk dan juga image Bali sebagai killing field itu. Akhirnya dari WWF itu kita mulai dengan beberapa pendekatan dengan beberapa instansi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian kita ada dari pihak kepolisian, khususnya dari polisi air untuk membantu kita, kemudian kita ada pendekatan untuk dari PHDI. PHDI itu adalah satu organisasi keagamaan, Karisada Hindu Dharma Indonesia, karena penyu-penyu yang dibunuh diisukan bahwa penyu yang dipakai untuk upacara. Ini kita punya meeting sangat besar pada saat itu dari beberapa elemen dan organisasi itu untuk memberikan solusi, karena di Bali sampai saat ini masih menggunakan upacara penyu itu sebagai korban sucinya yang sering kita sebut namanya mencaru. Biasanya upacara itu tidak tiap hari ada mestinya, cuma pembunuhan pada kembalian penyu pada saat itu tiap hari. Nah itu yang nggak masuk akal. Akhirnya pada rapat meeting besar itu namanya Bisame kita sebutnya, muncullah ide bahwa penyu yang dipakai upacara itu kita sepakat dengan ukuran maksimal 15 cm. Di luar daripada 15 cm itu adalah sudah tindakan ilegal. Artinya pihak seperti kepolisian atau BKCA berwenang untuk menangkap orang yang menangkap penyu itu. Nah, di mana didapatkan penyu itu? Mereka langsung ke tempat kami. Hasil penyu itu bukan berasal dari laut, dari alam, hasil pembesaran di sini. Karena pada musim April sampai September kita mempunyai musim penyu. Nah, dari semua telur yang kita selamatkan, kita sisihkan 80 maksimal 100 ekor untuk dibesarkan, kita pakai, diperuntukkan untuk menyediakan untuk upacara itu selama setahun. Biasanya dari informasi yang kita dapat, setahun Bali membutuhkan cuma 40 ekor penyu, tidak seperti pada tahun 97 bahwa tiap hari ada pembagian sampai 100 ekor di Bali. Di sanalah kita menemukan informasi angka-angka penyu yang dipakai upacara. Selain untuk menghentikan aktivitas itu, kita juga ada beberapa aktiviti, yaitu seperti rescue. Rescue itu penyelamatan penyu yang di sini, penyu yang bukan kita besarkan, ini hasil dari alam penyu yang kita selamatkan. Ada yang kena profiler salah satunya, ada juga yang kena makan plastik, ada juga beberapa yang kena pancing. Nah, untuk penyu-penyu yang cedera atau yang sakit, kita disupport atau dibantu oleh tim kita dari Fakultas Kedokteran Hewan Gunung. Nah,
teman-teman kita di sana yang tahu lebih tentang medisnya. Kemudian setelah mereka sehat, kita tidak diamkan di sini, kita langsung rilis dia, kita lepaskan ke alam. Sebelum kita rilis, kita berikan dia semacam metal tag namanya di pipernya atau di sirup-sirupnya itu. Ya, metal tag itu salah satu tag yang konvensional, karena kalau tag yang pakai satelit GPS itu harganya relatif mahal, minimal sampai 300 jutaan per satu alat sekarang. Nah, yang ini kita masih pakai. Nah, di dalam tag itu ada identifikasi nomor penyunya sendiri, kemudian ada alamat kita di sini. Siapa tahu pas kita rilis dia lari migrasi ke Kalimantan atau ke mana. Nah, di situ mereka bisa melihat informasinya. Aplikasinya apa, Bu? Kita nggak pakai aplikasi, nanti bisa kontak per website. Di sana kan ada website kita. Sudah kemudian ada nomor telepon kita juga di situ. Nanti kita kumpulkan kemana arahnya penyu itu migrasi. Jadi kita punya data migrasi penyu. Karena pada umumnya penyu itu bukan satwa yang endemik tinggal di satu kawasan, yaitu adalah satwa migrasi. Penyu di sini bukan miliknya Bali, tidak miliknya Jawa, tidak miliknya Sulawesi. Penyu ini milik bersama karena dia migrasinya panjang. Salah satu bukti yaitu penyu hijau pernah kita rilis di Sukumade, bisa bermigrasi sampai ke Australia, bisa bermigrasi ke Papua Nugini. Kemudian ada beberapa penyu yang di Kalimantan, kawasan kepulauan Berau, bisa bermigrasi ke Malaysia. Sarawak Malaysia lah, ke sana dia bermigrasi. Ke Paloh banyak, Sulawesi, Pulau Selayar, nah, di sana migrasinya. Kalau penyu leatherback sering kita pantau itu di kawasan Indonesia Timur, sering kawasan di Sorong, Kepala Burung di Sorong, migrasinya juga panjang. Nah, selain kita memantau migrasi penyu, kita juga melakukan aktivitas rescue telur pada musim bertelur dari April sampai September. Kenapa kita rescue? Kenapa kita nggak biarkan mereka di sana? Karena beberapa pantai di Bali sudah tidak layak lagi untuk kita menyimpan telur di sana. Karena mayoritas hampir 65% pantai di Bali sudah banyak turisnya. Nah, jadi takutnya kita terinjak meskipun kita kasih barcode ataupun kotak pelindung, kadang-kadang bisa juga anjing datang, hanya kita relokasi ke tempat kita di sini. Nah, itu sekarang lagi kosong, kita buka. Ya, salah satunya ada di kawasan, khususnya kawasan ramai seperti Seminyak atau kawasan Pantai Kuta, Peti Tengah, dan juga ada di kawasan Sanur. Tujuannya yaitu untuk menyelamatkan mereka dari aktivitas wisatawan. Nah, di sini kita inkubasi, kita tidak menggunakan media listrik ataupun seperti inkubasi telur ayam. Di sini kita menggunakan media pasir. Nah, suhu yang kita dapatkan berasal dari suhu matahari langsung. Nah, nanti telur penyu itu kita masukkan ke dalam lubang yang kedalamannya maksimal 30 sampai 35 cm. Nah, dalam proses inkubasi itu dengan suhu matahari itu bisa, kalau paling cepat bisa menetas sampai 45 hari, maksimal 60 hari. 60 hari mereka menetas. Akhirnya dari inkubator kita ini kita nggak bisa menentukan gendernya. Gender itu male or female-nya, pejantan atau betina. Jadi tergantung suhu yang kita punya. Biasanya kalau penyu yang pejantan itu temperatur inkubator kita lebih rendah. Kalau inkubasinya suhunya tinggi, kebanyakan betina. Kebanyakan saya kira di sini kebanyakan betina. Apalagi ada efek namanya global warming, di mana-mana yang menetas pasti kebanyakan betina. Karena penyu pada masa reproduksinya, satu betina membutuhkan sampai 6 sampai 7 ekor pejantan untuk membuahi sel telurnya. Ya lebih suka poligami, ya, poliandri. Itu benar adanya. Hanya yang betina yang akan
pantai yang pejantan tidak pernah ke pantai. Hampir 99% itu pejantan sudah di laut. Yang betina yang datang ke pantai untuk menggali lubang untuk menyimpan telurnya itu. Biasanya penyu yang kembali ke pantai itu dia akan merekam koordinat pantai di mana dia dulu lahir itu melalui namanya insting magnetism namanya. Itu dia merekam magnet yang di sekitar, nanti ketika 30 tahun kemudian dia kembali pantai yang sama. Penyu biasanya seperti itu. Nah di situ si bayi penyu ini atau tukiknya menetap lagi, kemudian melakukan siklus kehidupan sama seperti mamaknya dulu. Dia akan minggu pertama dia akan berenang sejauh mungkin yang mereka bisa untuk menghindari predator. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya dia harus floating atau mengapung untuk mencari makan apa yang mereka temukan. Kemudian 5 tahun, 10 tahun kemudian, juvenil penyu ini dia akan pergi ke kawasan feeding ground. Feeding ground itu adalah kawasan tempat mencari makan yang lebih dangkal. Sampai mereka menunggu pada masa musim kawin. Nah, pas musim kawin, lagi yang betina datang ke pantai, yang pejantan entah kemana. Nah, gitulah sifat laki-laki. Gak bertanggung jawab mereka. Kita lanjut ke sana lagi. Kita lihat ini seksi kita. Nah ini penyu-penyu yang kita rawat masih sakit, salah satunya ada yang kena tumor, ada yang baru kita operasi di sini. Nah airnya yang kita kasih minum itu air yang dangkal sama-sama. Kita dalam itu udah lama, bisa sampai setahun 3 tahunan di sini. Kemudian penyu yang kita rawat ada 3 jenis penyu di sini. Ada ini hijau namanya, atau sering disebut dengan Selonia midas, atau nama bekannya green sea turtle namanya. Kemudian ada yang lagi satu yang punya karapas yang paling cantik, yaitu juga penyu yang paling paling hampir punah itu. Jenis ini penyu sisik namanya, atau penyu foxbill. Aret Museli imbricate namanya. Kemudian yang paling sering kita temukan di Bali bertelur itu penyu olive ridley atau penyu lekang. Ini punya banyak nama dia. Penyu lekang, penyu abu. Kemudian ukurannya tidak sampai besar, maksimal 48 cm. Kalau penyu hijau bisa tumbuh sampai 1 meter lebih. Bisa kita di sini lihat yang besar-besar. Keras, yang bertangkal lunak cuma satu spesies, yaitu penyu rubing namanya. Bertangkal keras ada penyu Cambridge namanya. Nah ini penyu hijau, kalau di perairan Madura, mungkin atau manapun bisa tumbuh seperti ini. Ini betina dewasa. Gede banget. Panjang, banyak lama. Yang punya pertanyaan boleh, jangan khawatir bertanya. Penyu sama saya sekarang ini penyu. Iya, Kan bisa saya tompak. Iya itu. Boleh. Coba. yang berat. Bahkan lebih bisa sampai 180. Baik. Biasanya dari perilaku penyu. Kalau penyu yang sakit biasanya sama pola makannya berkurang. Kemudian perilaku renangnya, kalau penyu dia alam cenderung menyelam dia. Kalau penyu sakit, yang sehat menyelam. Kalau penyu yang sakit biasanya dia banyak mengapung, lebih banyak mengapung daripada menyelam. Meskipun penyu sehat pun sering mengapung karena untuk mengatur suhu tubuhnya. Karena dia kan berdarah dingin. Suhu tubuhnya tergantung dari suhu alam. Kalau dingin airnya dia ikut itu. Suhunya agak hangat, darahnya hangat. Kalau tidur merem dia.
Merem. Kemudian penyu itu mempunyai paru-paru terbesar di antara hewan. Karena dia tidak bernapas dengan insang di bawah air, jadi paru-parunya ukurannya hampir setengah badannya. Dia memerlukan waktu 1 detik untuk menangkap oksigen sebanyak-banyaknya ke paru-paru itu. Penyu bisa bertahan sampai 1-2 jam di bawah air tanpa harus mengambil lagi berudara. Kemudian bisa menyelam lebih daripada 10 meter. Lebih dalam lagi, cangkang penyu tidak bisa menahan tekanan air lagi dia. Kalau gerakannya ini semakin gede tuh gerakannya semakin sedikit. Gerakan tidak Nggak ngaruh. ngaruh sih dari gerakan penyu itu. Kalau dia cari makan pasti banyak bergerak dulu. Setelah selesai makan dia cenderung diam. Biasanya mereka datang ke kawasan pembersihan. Kalau di kawasan laut kita ada pembersihan, biasanya membiarkan pokoknya dimakan ikan mengambil parasit. Kalau lain paci Dampaknya pertama karena mereka di sana kapasitas kolam kita sudah penuh. Karena kita punya tempat tuh harus ideal juga biar kita rawat malah sangat sakit ya biar nggak seperti itu. Jadi kita pisahkan dari ukurannya juga. Kemudian beberapa penyu mempunyai masalah berbeda juga kasus kesehatannya. Untuk penanganannya pun berbeda. Treatmentnya berbeda, biar kita coba oh ini penyu ini karena kadang-kadang kita nggak kenal kayaknya wajahnya sama semua penyu kira-kira. Sebenarnya sih enggak, dari serapannya mereka punya identifikasi sendiri. Cuma kalau yang awam kita nggak tahu. Jadi treatmentnya itu ada beberapa penyu yang berbeda. Ada treatment di paru-paru, ada treatment operasi setelah operasi kena tumor, kemudian ada di bidang ada treatment penyu yang kena kanker. Ada kasus parasit, nah itu kita bedakan pola. Paling rentan biasanya kena penyakit apa? Kalau penyu di alam penyakitnya sering pada musim apa ya? Pada musim Maret tuh biasanya pada bulan Maret, April itu biasanya penyu kebanyakan bermasalah paru-paru. Paling sering kita rescue karena situasi itu musim hujan, panas, jadinya banyak tumbuh alga merah, dia makan bakteri dari alga itu. Yang membuat penyu sakit biasanya banyak ada bubble gas masalahnya. Bubble gas itu udara yang tertangkap di paru-paru penyu yang nggak bisa dikeluarkan. Biasanya penyu nggak bisa menyelam, jadi perlu dioperasi untuk dikeluarkan bubble gasnya. Kasus paling sering kita temukan di Bali itu penyu makan, kalau di luar penyakit ya penyu makan plastik sama penyu kena paling Bali. Seluruh beda. Dari kipas boot itu loh, dari perahu ataupun ya dari perahu ya. Ya, Kang penyu sama kura-kura ada perbedaan nggak? apanya? Kantangnya itu? Pasti berbeda karena mereka itu dari habitatnya aja berbeda ya. Habitat kura-kura itu ada di air tawar, tempat kura-kura itu lebih kecil. Kemudian kalau penyu ini lebih besar tempat, apalagi dia bermigrasi, jadi angkanya lebih aerodinamis dan untuk melalui arus air itu. Kalau penyu enggak bisa otak, sehingga cuma ketebalan lebih tebal penyu. Karena menahan tekanan daripada air itu. Ya seperti itu, silakan adik jalan-jalan mau foto, tapi mohon maaf ini kami di sini nggak bisa dipegang. Kalau mau foto, flashnya dimatikan. Karena kalau penyu kena flash, saya ngamuk dia. Sering yang ini paling sering ngamuk dia. Kemudian dia stres lagi dia.
nanti itu bisa kadang-kadang stres itu bisa kalau terlalu sering stres bisa mati.